Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Masih garam sehat? Berkeringat siang. Tapi namanya tugas harus tetap dijalankan. Yang pasti semuanya mudah-mudahan masih tetap dalam kondisi sehat walafiat kan. Alhamdulillah kalau semuanya masih sehat-sehat. Nah, kali ini kembali kita di program inovasi dan inspirasi atau INTU. Dan sekarang saya berada di OPD yang ke-11. Bayangkan 10 OPD sudah kita lalui dan sekarang kita di OPD yang ke-11. Dan kali ini saya dan tim inovasi dan inspirasi sudah berada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Kota, ya. Betul ya, dinasnya gitu kan, betul ya. Dinas Komunikasi dan Informatika, gitu ya. Oke. Kalau begitu kita akan ketemu Pak Kadis, langsung ke dalam. Masker lupa. Permisi, mohon maaf mengganggu Ibu. Saya mau ketemu Pak Kadis, boleh tidak? Dari mana Pak? Saya dari Teramedia ID. Oh iya, boleh isi namanya. Oh boleh. Oke. Bisa ditunggu. Oh iya, saya tunggu. Nah, kan kita sudah melapor ini, sudah minta izin. Jadi kita tunggu dulu dilapor baru bisa masuk. Udah bisa? Oke, makasih. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Pak Kadis. Wah, apa kabar Pak Kadis? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, ini lagi tidak sibuk Pak? Oh tidak lagi. Tidak ya? Waduh, berarti kita punya waktu nih untuk mengganggu beliau ini. Ya. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol beberapa waktu. Oh siap. Nah, Pak Kadis ini mohon maaf ini mengganggu waktunya ya. Jadi kita mau kasih tahu nih ke pemirsa, ke masyarakat, seperti apa sih pola kerja di Dinas Kominfo ini Pak? Iya. Kalau kita lihat untuk pola kerja, maaf saya buka ya. Boleh. Nah ini biar apa pemirsa pada tahu ini Kadisnya gitu ya. Ya, untuk pola kerja di Kominfo kita kan sifatnya untuk menyampaikan program-program pemerintah Kota Kendari agar bisa tersampaikan ke masyarakat. Nah, kami dalam saya mungkin berbicara di era pandemi saja dulu, nah itu. Ya. Untuk di era pandemi ini kami punya tugas dari Kominfo bagaimana menyampaikan info COVID-19 ini. Jadi update per hari gitu? Per hari, setiap hari kami menyampaikan. Kami mempublish untuk agar diketahui oleh masyarakat. Iya. Itu memang yang dilakukan di masa pandemi kemarin kan, kalau kita lihat Kominfo melalui di akunnya Kendari Kota ya? Di akun Kendari Kota itu kita sebenarnya sudah jalan sekitar 2 tahun sejak mulai Maret terjadinya COVID ini. Sejak saat itu kita sudah mulai menyampaikan informasi tentang COVID. Nah itu informasinya kalau boleh tahu dalam bentuk apa ini Pak? Disajikan ke masyarakat? Ya, kami menyampaikan ke masyarakat pada selalu ada waktu setiap harinya itu jam 17.00 sampai selesai. Itu dia modelnya model grafik dan kami menyampaikan lewat Facebook. Kami punya Kendari Kota TV dan juga di Instagram. Audio visual berarti Pak ya? Itu setiap hari. Nah itu kemudian datanya gimana cara menghimpunnya? Apakah semua puskesmas atau rumah sakit yang men-share datanya langsung atau gimana? Atau
pemerintah kota nih melalui Kominfo yang Jadi- menghantung. Iya, jadi ini kan ada Satgas Covid namanya. Iya, Jadi semua kami ambil datanya dari Dinas Oke, Kesehatan. Dinas Kesehatan yang mengupload data untuk memberikan ke kita. Oke. Nah, selanjutnya itu setiap jam 2 kami ambil untuk informasi. Untuk selanjutnya kita pada jam 5 kita sampaikan ke masyarakat, Nah. ke umum. Kominfo kan ini corong lah, kalau orang dulu bilang corongnya Ya. pemerintah kota ini yang selalu menginformasikan, mempublikasikan apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Kendari. Nah, tapi kan kemudian Kominfo juga ini kan digerakkan oleh orang-orang, Pak Kadis dan tim di bawah ini kan juga semuanya adalah orang-orang yang rentan dan berisiko bisa terjangkit, bisa terpapar gitu virus. Nah, bagaimana kemudian di masa pandemi tetap memberikan informasi, tapi juga tetap harus tetap safety gitu, Pak? Iya, jadi kami sebenarnya kan semua ada protapnya, sehingga kami hanya untuk Kominfo tugasnya untuk mengambil data yang dari bukan kita, kami tidak turun ke Oh, tidak turun ke lapangan gitu ya? Oke. Kami hanya Menyebarkan mengambil website data, gitu ya? mengambil data dari Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan pun juga mengambil dari Puskesmas. Nah, hasil dari itu kami ambil dan ketika kami sampaikan, kami juga lewat Zoom, kami lemparkan lewat Zoom sehingga teman-teman pers itu tidak perlu juga turun ke lapangan. Mereka mengambil saja untuk wawancaranya langsung lewat Zoom pada saat kami menyampaikan. Nah, di situ sudah ada juru bicaranya, Iya. mungkin sudah ada yang terkait untuk bertanya. Oh gitu ya. Oh iya, karena kalau tidak salah juga melibatkan lembaga-lembaga lain gitu, Pak ya? Iya. Ketika live gitu ya? Ya, ketika kami live itu ada saja, jadi setiap hari kami gilir. Mungkin jadi kadang-kadang juga Pak Wali yang paling sering, Pak Wali Kota sendiri Iya. menyampaikan. Jadi beliau juga jadi narasumber dan untuk siap untuk pertanyaan itu. Oke, Pak, berbicara tentang mempublikasikan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini melalui OPD gitu kan, Pak. Nah, itu gimana ceritanya? Apakah kemudian Kominfo membentuk tim sendiri, misalnya ada wartawannya, ada editornya segala macam, atau dari dinas melalui humasnya gitu, kemudian yang meng-share datanya ke Kominfo? Untuk pengambilan data atau ya kami juga punya pers. Ya, untuk Kominfo juga punya pers. Jadi sehingga kadang malah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan supaya di era pandemi ini tidak perlu mereka turunkan, mereka juga ada WFH-nya ya. Iya. Oh gitu ya. Di media. Jadi mereka datang ambil data saja ke Kominfo. Kami siapkan. Jadi kami lemparkan ke mereka untuk membantu, artinya membantu kerja-kerja Kominfo untuk menyampaikan ke masyarakat agar berita ini nyampe ke masyarakat. Itu alhamdulillah ada teman-teman media juga membantu. Nah itu ya, ngomong tentang teman-teman media juga ini kan, jadi gimana nih membaginya? Apakah setelah Kominfo merilis baru kemudian di-share ke media atau gimana, Pak? Iya, karena ini setiap hari kami lakukan, jadi kami merilis dulu, nanti media yang melanjutkan. Jadi ada seperti grup begitu ya? Iya. Grup yang dikelola oleh Kominfo baru kemudian berisikan teman-teman media. Iya, jadi setiap hari kami ada di grup menyampaikan bahwa hari ini kita akan jam sekian, siapa narasumbernya itu akan mereka sudah tahu. Jadi kita sudah sampaikan. Jadi mungkin teman-teman wartawan juga sudah bisa kira-kira apa yang dia akan pertanyakan. Iya. Nah, apakah kemudian gini, Pak, teman-teman media sudah melibatkan diri ini, terus kemudian ada aturan main yang diberlakukan kepada teman-teman media bahwa kalian memberitakannya boleh dipoles atau ambil yang utuh dari Kominfo atau gimana nih? Oh, kalau kami tidak membatasi itu. Jadi silakan mereka mengembangkan sendiri. Setelah data itu ada yang valid, nanti mereka mengembangkan sendiri. Ini tiap hari, apakah tiap hari kemudian Kominfo mempublish kegiatan-kegiatan, Pak? Alhamdulillah sehingga hari ini tiap hari, setiap hari ya? Iya. Sudah 2 tahun lebih kami laksanakan. Itu kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan seperti apa sih, Pak yang dipublish kemudian ke masyarakat? Apakah ini semua tentang wali kota atau juga hanya tentang OPD saja atau gimana? Kami publish itu tentang wali kota, tapi umumnya pada saat kami publish yang jam 5 kami utamakan itu untuk info COVID. Oh, info COVID. Info COVID. Sampai hari ini masih info COVID, Pak? Masih sampai. Oh, masih jalan itu ya? Masih jalan.
Oh, jadi itu kemudian dipublishnya bersamaan dengan informasi yang lain atau gimana? Atau kalau informasi kegiatan lain itu bisa lebih awal? Kalau untuk informasi kegiatan lain itu biar bisa pagi, sesuai saya sudah sampaikan teman-teman staff bahwa ketika dia akan muncul, jangan dia paling lambat 3 jam sudah harus tayang, sudah harus terbit. Karena jangan sampai saya bilang berita ini sudah basi. Duluan teman-teman wartawan lain sudah gitu publish, kita belum. Oh gitu. Jadi perintahnya harus begitu. Jadi kegiatannya paling telat 3 jam. Itu sudah harus terpublish oleh Kominfo Kota. Iya, Kota. Baru di-share ke teman-teman atau gimana? Teman-teman, jadi kita sudah punya grup. Jadi mereka jadi kita lempar ke grup, mereka akan ambil. Oke, Pak. Berapa banyak sih kemudian wartawan yang dikelola oleh Kominfo ini? Kan banyak sekali media ini, Pak. Bagaimana kemudian Kominfo apa istilahnya ya, menyaring gitu, menseleksi, oke, ini media yang boleh, ini media tahan dulu gitu. Nah gimana, Pak? Ada kriteria, ada enggak kira-kira? Untuk kriteria sebenarnya kami tidak punya, tidak ada kriteria. Hanya untuk hingga saya sekarang sekitar 20 sampai 25 media yang bergabung ke Kominfo. Ya ada juga pertemuan-pertemuannya yang kita sampaikan teknisnya, bagaimana caranya supaya jangan dia terlalu banyak menyimpang dari apa yang kita sampaikan. Oh iya. Karena Kominfo kan hanya tujuannya bagaimana mempublish kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Kendari. Nah itu yang kami publish. Adapun yang luar dari itu ya silakan teman-teman media mencari berita. Tapi sampai hari ini mereka menginformasikan masih tetap sesuai gitu ya? Nggak ada kemudian, wah kenapa tiba-tiba beritanya berubah ini? Alhamdulillah, hingga sekarang ini tidak ada. Jadi tidak ada berita-berita miring yang kami temukan. Hanya tugas kami sebenarnya kalau ada di Facebook biasa di Facebook itu yang selalu memberitakan atau hal-hal yang miring, agak miring, kami sisa pantau. Kalau memang ini tidak benar, kami akan stempel hoax dia. Oh gitu ya? Oh gitu, jadi stempel hoax soal Kominfo Kota? Iya. Oke, Pak. Ngomong-ngomong tentang inovasi nih, inovasi apa kemudian yang dibuat atau dijalankan di Kominfo Kota ini, Pak? Ya, kalau untuk inovasi sebenarnya rata-rata kalau Kominfo dengan saya berbicara dengan di era pandemi ini, kami ada inovasi aplikasi seperti aplikasi Bansos, jadi bantuan sosial. Jadi kami namakan aplikasinya Baksos. Bakso. Aplikasi Bakso. Iya. Jadi semua itu kita bekerja sama dengan UMKM, masyarakat. Jadi semua bantuan-bantuan sosial itu tidak akan menerima lebih dari satu bantuan itu. Jadi misalkan dia sudah dapat PKH, terus ada bantuan-bantuan lain, dia tidak akan dapat lagi karena dia sudah terpantau di situ. Ketika dia masuk, kita sudah bisa kita tahu bahwa si A misalkan dia mendapatkan bantuan sembako, misalkan yang lalu kan ada bantuan sembako. Nah terus ketika mau ada bantuan lagi yang lain dengan OPD lain, itu kami dikasih untuk kita review dulu. Kami lihat nama si A, misalkan dia sudah dapat, sudah dapat, berarti dia tidak akan dengan sendiri akan muncul dia. Dia tidak bisa lebih dari satu kali. Jadi OPD yang ingin memberikan melakukan bakti sosial gitu ya, ada bantuan sosialnya, maka koordinasinya dulu ke Kominfo. Kominfo kemudian meng-cross-check melalui aplikasi Bakso tadi. Jadi kalau sudah keluar hasilnya di-share kembali ke OPD terkait. Oke, jadi memang untuk memastikan tidak ada satu masyarakat yang kelebihan. Ini kan biasa masyarakat komplain, kenapa dia bisa sudah 2 kali dapat, kami belum dapat. Nah itu kan kebanyakan begitu. Oh iya, jadi itu inspirasinya dari situ itu ya? Jadi idenya dari situ, karena ada masyarakat yang komplain, kenapa sana dapat saya tidak, kenapa dia dapat 2 kita dapat 1, maka aplikasi Bakso. Tapi gimana berjalannya sampai hari ini gimana Pak? Sudah berapa lama sih aplikasinya? Aplikasi sejak sejak COVID? Iya, sejak COVID. Nah gimana berjalannya gimana? Ya alhamdulillah sejak itu kan tidak ada lagi yang komplain. Oh ya itu dia. Berarti bisa dikatakan bahwa aplikasinya berhasil ini. Karena tidak ada yang komplain akhirnya. Selain Bakso ada nggak Pak? Kira-kira aplikasi lagi? Aplikasi kalau selain Bakso sebenarnya ada. Kayak
kayak simper juga sistem persuratan juga. Oh gitu ya? Iya. Oh simper juga ada sini. Iya. Jadi sistem persuratannya melalui elektronik lagi gitu. Iya, Ya? elektronik juga. Jadi kami sekarang tidak ada lagi untuk persuratan itu. Misalkan saya menulis surat untuk mengirim ke OPD, tidak perlu ada kurir lagi yang mengantar. Oke. Iya. Sekarang sisa kita masukkan saja ke aplikasi. Selanjutnya itu akan diterima Diterima oleh OPD yang bersangkutan atau terakses oleh semua OPD? OPD yang di mana tujuannya. Oh gitu ya. Oh Di mana tujuan dia akan langsung masuk. Langsung masuk ke situ. Iya. Ya Pak, kan ini juga saya dengarnya ada ini. Ada Laika ada. Terus kemudian tanda tangan elektronik ada. Iya. Kemudian tanda tangan digital ya apa? Dan tanda tangan digital. Ada juga SPPD online. SPPD elektronik gitu. Nah, itu memang dikelola oleh Kominfo semua atau gimana? Iya, kebetulan adminnya ada di admin supernya ada di Kominfo. Jadi untuk tanda tangan online, tanda tangan elektronik itu kan tujuannya sebenarnya untuk bagaimana mencapai untuk memudahkan. Jadi yang tadinya agak lambat, maksudnya ketika ada surat yang masuk kita harus menyampaikan ke Pak Wali. Nah, syukur-syukur kalau Pak Wali ada, tapi kalau Pak Wali beliau lagi ada di luar daerah kan akan menunggu lagi. Oke, jadi ini efisiensinya gitu ya? Efisiensinya. Jadi begitu. mau beliau dimanapun, beliau bisa melakukan itu? Bisa. Jadi bisa melihat, meng-ACC. Iya. Setelah itu bisa lanjut. Dimanapun beliau berada, ketika kami ajukan, misalkan ada undangan dari kementerian. Nah, kami masukkan ke ini masukkan ke aplikasi itu untuk menyampaikan ke beliau. Tadinya ini awalnya itu kan ke Sekda. Iya. Setelah dari Sekda ke Pak Wali. Nah, Pak Wali akan melihat disposisi beliau dilanjutkan. Nah, setelah itu kalau kalau beliau setuju, nah kita input lagi. Iya. Untuk perjalanan dinasnya, untuk di mana kita akan pergi sesuai dengan undangan. Nah, sekarang itu kan beliau jangankan di Indonesia, di Amerika pun kalau beliau ada, beliau masih bisa pantau melalui aplikasi. Jadi tidak ada cerita ini, kecuali beliau tidur ya? Iya. Jadi tidak sempat lagi ketemu kayak yang lalu. Kalau ada kan kita harus menunggu dulu. Kapan kita bisa ketemu? Betul. Nah sekarang kalau misalkan waktunya untuk 3 hari, kita bisa sampai setengah jam saja sudah lanjut. Betul. Iya. Jadi tidak ada istilah sekarang bahwa Pak Wali tidak kemudian mengetahui apa yang harus ditandatangani gitu Pak ya? Dan beliau juga tahu bahwa ini efisiensi anggaran. Iya. Sehingga kalau yang tadinya misalkan anggaran untuk perjalanan dinas di 1 miliar, beliau bisa tahu bahwa untuk OPD ini dia sudah cukup. Jadi bisa beliau tidak melanjutkan, tidak menahan dia sesuai dengan anggaran perjalanan dinas itu. Ya. Oh gitu. Dan itu bisa dilakukan tanpa tatap muka. Iya. Dan efisiensi anggarannya itu kan kalau yang lalu itu bisa sampai 25% dari anggaran itu. 25% turunnya, artinya tidak terrealisasinya itu enggak. Oke, Pak, ini kan informasi oleh Kominfo Kota, semua diberikan gitu. Nah, kemudian apakah kemudian masyarakat bisa mengakses semua informasi itu dengan mudah atau gimana? Untuk mengakses sebenarnya kan kita bikin ada satu web untuk kita masukkan dia di Kendari Kota. Iya. Nah, ketika dia buka Kendari Kota semua sudah ada. Mungkin bisa saya contohkan. Kayak ini misalkan. Iya. Kita sudah download ini Kendari Kota. Iya. Saya kita tindis, ini akan kelihatan. Nah, sekarang untuk Kendari Kota ini kan kita sudah bisa, kita mau buka tentang pemerintahan. Iya. Oh, itu ada perangkat daerah beritanya. Termasuk info COVID-nya ada, statistiknya. Nah, untuk berita-beritanya ada Pak ini. Kendari. Gitu ya. Ini tentang kebakaran kemarin. Iya, kemarin betul. Semua berita-berita ada. Nah, selanjutnya untuk aplikasi ini sisa untuk mengembangkan masyarakat sisa. Ini SPPD elektronik, ini Laikanya ada. Iya. Simper, LHKPN semua sudah ada di sini. Termasuk si TPPNS ini. Oh iya.
Untuk si TPPNS ini kan absensinya. Iya, iya betul. Untuk apa pembayaran TPP. TKD TKD, iya, iya. dan lapor SPAN ini. Iya, iya, iya. Untuk lapor SPAN kan alhamdulillah Kota Kendari kan pengelolaan terbaiknya di untuk sementara ini Sulawesi kami sempat menerima penghargaan itu. Oh gitu Pak ya? Tahun lalu yang Iya, 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 iya. Ya insya Allah ke depan juga dengan untuk 2022 Kominfo kan sekarang sedang merencanakan akan membuat comment center. Oh, oke, comment center. Ya. Itu nanti diisi oleh siapa nanti semuanya Pak? Kalau comment center itu kan pelayanan publik yang kita kan ada. Semua jadi sesuai arahan Pak Wali Kota itu 12 operator yang ada di dalam. Oke. Jadi 12 itu yang akan menghandle semua kegiatan-kegiatan atau permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Kendari. Oke Pak, tapi ini sekarang kita bicarakan media sosial sekarang luas. Siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa menjadi pemberita ceritanya. Nah, bagaimana kemudian Kominfo ini bisa mengantisipasi itu semua Pak? Oke lah mungkin gampang ya, dapat ini bohong hoax, dapat hoax nih. Nah, tapi bagaimana kemudian Kominfo bisa betul-betul tidak akhirnya tidak istilahnya tidak ada pembocoran itu, maksudnya semua kita bisa handle ini. Tidak ada kemudian berita yang tidak kita ketahui gitu. Ya, ini ada tim khusus misalnya. Sebenarnya itu kalau dia kita punya pemikiran ke depan itu kan ada satu aplikasi yang bisa mengetahui itu. Nah, itu yang sementara kami pikirkan bahwa kami akan membuat, nanti itu akan ada di program comment center. Oke. Ya. Untuk sekarang ini masih belum bisa semua kita. Karena dia webnya belum bisa kita menghandle, belum bisa mengetahui siapa sih kayak punya cybercrime kan mereka sudah ada. Kalau untuk kota belum punya. Dan insya Allah di 2022 kami sudah merencanakan itu. Aplikasi untuk mendeteksi berita-berita hoax gitu ya. Ya, jadi tanpa dicari gitu ya. Dan tanpa dicari, dengan sendirinya dia akan muncul ketika ada berita hoax langsung muncul ya. Iya, ya. Oke Pak, ini terakhir, apa sih harapannya dengan segala aplikasi yang dijalankan, kemudian dengan aktifnya masyarakat di media sosial ini, apa yang diharapkan oleh Pak Kadis? Oh ya, harapan kami dengan adanya aplikasi ini ya sekarang untuk aplikasi itu ya sekitar sudah 22 aplikasi. Ya harapan kami sebenarnya agar semua aplikasi-aplikasi ini yang sudah dikelola oleh OPD supaya bisa berjalan berkesinambungan, dia tidak berhenti sampai di situ. Dan saya mohon juga mungkin supaya ketika ada permasalahan langsung dilaporkan. Ya. Meskipun sebenarnya bukan Kominfo, tugas Kominfo hanya bagaimana mengintegrasikan aplikasi ini, tapi ya insya Allah Kominfo bisa bantu. Gitu ya. Dan jadi yang paling utama juga masyarakat janganlah suka memberikan informasi yang tidak benar gitu yang ya. tidak benar, yang sifatnya hoax. Iya. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk digangguin nih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih informasinya. Terima kasih juga. Iya, dan mudah-mudahan apa yang dikelola oleh Kominfo ini semua bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, ini akhir pertemuan kita di episode kali ini di Inovasi dan Inspirasi bersama Kepala Dinas Informasi dan Kominfo Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kadis, sehat-sehat semuanya di sini ya. Oke, dan kita pamit ya. Nantikan terus episode-episode selanjutnya di Inovasi dan Inspirasi, tentunya di Tera Media Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.